Bapa Engkau baik. Katakan Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Sekali lagi katakan, Bapa Engkau baik. Katakan Bapa. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta. Kami mau memuji nama-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Sekali lagi aku memuji. Memuji-Mu, aku menyembah-Mu, nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan. Sekali lagi kita naikkan. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Sekali lagi Bapa. Bapa Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Mari bersama katakan, memuji-Mu, aku menyembah-Mu, nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Mari bersama katakan, aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Memuji-Mu, aku memuji-Mu. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Hariagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Katakan angkat. Angkatlah suaramu. Puji. Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan
Dia sanggup gerakkan kakimu. Amin, haleluya. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau takut, sebab Dia sanggup. Oh, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Terima kasih Tuhan, kami mau bersorak bagi Raja kami. Haleluya. Sekali lagi kita angkat lagi, dikatakan, angkatlah suaramu, puji Dia, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup gerakkan kakimu. Haleluya. Menari dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu, sebab apa? Sebab Dia sanggup. Mari bersama katakan, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya Dia datang melawat kita. Sekali lagi, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Amin, haleluya. Kami mau bersuka karena Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita naikkan bersama. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Bukan bernyanyi, puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena. Sekali lagi katakan dari awal. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Bukan bernyanyi, puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka. Karena siapa? Katakan, rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia ganti suka dengan sukacita, dan kain kabutku digantikan tarian. Haleluya. Hatiku berkatakan, rahmat-Nya, oh rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabutku digantikan tarian. Haleluya. Hatiku bersuka. Sekali lagi katakan, bukan bersuka, bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Bukan bernyanyi, puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka. Sekali lagi katakan, oh rahmat-Nya, rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabutku digantikan tarian. Haleluya. Hatiku bersuka. Sekali lagi, oh rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabutku digantikan tarian. Haleluya. Hatiku bersuka. Katakan haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, takkan hilang, takkan hilang kekuatan. Haleluya. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh. Sekali lagi, oh haleluya. Kau ada dalam hatiku,
hilang kekuatan. Haleluya, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Sekali lagi, yuk katakan haleluya, ya. Haleluya, kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangat, takkan hilang kekuatanmu. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita sekali lagi katakan, sukacita surga nyata penuhiku. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Ya, Bapak Ibu bisa duduk kembali. Puji nama Tuhan. Mari kita menyembah Dia. Kami mau memandang kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau yang maha besar, agung, maha mulia. Kami sembah Tuhan. Mari kita naikkan lagu ini bersama, katakan, pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidup, Yesus Kristus Tuhan. Kami sujud di depan tahta-Mu Bapa, sujud di depan tahta-Mu. Taklukkan seluruh hidup dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satupun yang luput, tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku, selamatkan jiwaku. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidup kami. Kami hanya mau memandang kemuliaan-Mu Bapa, Imam besar agung kami. Sekali lagi kita naikkan, pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidup, Yesus Kristus Tuhan. Kami sujud di depan tahta-Mu Bapa, sujud
bangkit dan menang. Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia, Raja mulia dan luhur, berkorban bagi maka jiwaku memuja Tuhan. Maka jiwaku memuja menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, maka jiwaku memuja-Mu Yesus. Maka jiwaku memuja menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus, segala bayar sandanya, mari kita sembah. Kekal kuasa-Mu, tidak pernah berubah kasih setia-Mu Tuhan dari dahulu sampai selama-lamanya. Kami menyembah Tuhan yang perkasa, Allah yang ajaib, Allah yang sanggup menolong umat-Mu Tuhan. Kami sembah, kami agungkan nama-Mu Tuhan. Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untuk-Mu. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami juga memohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, agar terhindar dari segala bentuk wabah, penyakit, dan petaka. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar terhindar dari segala bentuk wabah, penyakit, dan petaka. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang sakit tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka, dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit tersedia dengan limpahnya. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami, kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan,
melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dan semua anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai bagaimana kita dapat memiliki iman untuk menerima mujizat. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Matius pasal 8. Kita akan baca dari ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-13. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Matius pasal 8. Kita akan baca ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-13. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Nas yang kita baca hari ini terjadi di Kapernaum. Seorang perwira memohon bantuan Tuhan Yesus untuk menyembuhkan hambanya yang sakit lumpuh dan sangat menderita. Ketika Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya," tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Kata-kata perwira ini menjadi sangat terkenal. Yesus memuji iman perwira ini sebagai iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Hasilnya, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Dari peristiwa ini, minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa iman adalah tangan yang menerima mujizat dari Tuhan. Iman begitu menyenangkan hati Tuhan, sehingga dengan iman orang selalu menerima sesuai dengan apa yang dipercayainya. Dari peristiwa ini, minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa ucapan-ucapan yang keluar dari mulut kita menunjukkan apakah yang ada pada kita ini betul iman ataukah sekedar harap-harap cemas. Sebab iman apabila ia betul ada akan menyatakan diri dalam bentuk kata-kata yang diucapkan oleh seseorang. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku.
Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebelum kita belajar bagaimana kita bisa mendapatkan dan menumbuhkan iman semacam ini, Alkitab mengajarkan bahwa semua orang dapat memiliki iman untuk menerima mujizat dari Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Yang dipuji oleh Tuhan sebagai memiliki iman yang sangat besar ini adalah seorang perwira. Pada peristiwa yang lain, yang dipuji Tuhan sebagai mempunyai iman yang besar adalah seorang perempuan Kanaan yang anak perempuannya kerasukan setan. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Baik perwira maupun perempuan Kanaan ini bukan imam, bukan ahli Taurat, bukan pendeta. Mereka hanya orang biasa, bahkan mereka bukan orang Yahudi, yaitu tidak berasal dari kelompok yang biasa disebut sebagai umat Allah. Jadi yang bisa memiliki iman untuk menerima mujizat bukan hanya segolongan orang tertentu saja yang saleh beragama atau memiliki iman yang super. Semua orang bisa memiliki iman untuk menerima mujizat. Sekarang mari kita lihat bagaimana kita dapat memiliki iman untuk menerima mujizat. Yang pertama, pastikan kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Firman Allah berkata, "Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus." Iman kepada Kristus Yesus merupakan kunci untuk menerima keselamatan dari Allah. Baik itu berupa keselamatan dari hukuman dosa, keselamatan dari tuduhan rasa bersalah karena dosa, keselamatan dari kebiasaan berbuat dosa, maupun rupa-rupa pergumulan hidup dan penderitaan yang ditimbulkan oleh dosa. Iman kepada ketuhanan Yesus Kristus merupakan langkah pertama untuk menerima mujizat dari Allah. Firman Allah berkata, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga." Segala berkat, segala mujizat yang kita perlukan dalam hidup ini telah diberikan oleh Allah kepada kita di dalam Kristus. Jawaban Allah untuk setiap permasalahan, penderitaan, dan pergumulan hidup tidak datang dalam bentuk sebuah ajaran, sebuah benda, sebuah konsep, atau yang lainnya. Jawaban Allah untuk setiap permasalahan, penderitaan, dan pergumulan hidup datang dalam bentuk satu pribadi yang hidup yang bernama Tuhan Yesus Kristus. Bila kita memiliki Yesus sebagai Tuhan, kita sudah memiliki semua mujizat dan semua jawaban yang kita perlukan untuk menghadapi dan mengatasi setiap tantangan dalam hidup. Kita tinggal bersyukur saja kepada Allah di dalam segala keadaan. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Bagaimana kita dapat memiliki iman untuk menerima mujizat? Yang kedua, percayalah Tuhan Yesus berkuasa untuk mengadakan mujizat. Perwira yang kita baca dalam nas ini hari ini berkata kepada Tuhan Yesus, "Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi,
maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Perwira ini memahami iman sebagai struktur kewenangan seperti yang diterapkan dalam militer, di mana bawahan wajib mentaati perintah atasan tanpa bantah. Perwira ini percaya bahwa Yesus berkuasa atas segala sesuatu dan bahwa segala sesuatu wajib mematuhi perintah Tuhan Yesus tanpa bantah. Karena itu, perwira ini percaya bahwa Yesus cukup mengucapkan sepatah kata saja, maka hambanya akan sembuh. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Bagaimana dengan saudara dan saya? Percayakah kita bahwa Yesus berkuasa atas seluruh alam semesta? Bila kita benar percaya, kita akan rela mempercayakan diri kita, hidup kita, kesehatan kita, keuangan kita, kegiatan kita, suami kita, istri kita, anak cucu kita, keluarga kita, semua pergumulan hidup kita akan berani dan rela percayakan kepada Tuhan Yesus. Firman Allah berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Firman itu adalah Allah, dan segala sesuatu dijadikan oleh firman yang adalah Allah sendiri. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia. Allah telah menjadi manusia. Firman atau Allah yang telah menjadi manusia ini bernama Yesus Kristus. Firman Allah berkata, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah Allah atau firman pencipta segala sesuatu yang telah menjadi manusia, maka Yesus berkuasa untuk mengadakan mujizat. Firman Allah berkata, Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Yesus selesai mengadakan penyucian dosa, Yesus duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Di sini kita membaca bagaimana Tuhan Yesus menopang segala sesuatu dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Sepatah kata dari Tuhan dapat menyelesaikan apa yang tidak dapat diselesaikan oleh manusia. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Kepada orang yang sakit kusta, Tuhan Yesus berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Sepatah kata dari Tuhan Yesus dapat menyelesaikan apa yang tidak dapat diselesaikan oleh manusia. Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Sepatah kata dari Tuhan Yesus dapat menyelesaikan apa yang tidak dapat diselesaikan oleh manusia. Karena itu, percayalah, Tuhan Yesus memang berkuasa untuk mengadakan mujizat.
Bagaimana kita dapat memiliki iman untuk menerima mujizat? Yang ketiga, caranya adalah meminta kepada Tuhan Yesus. Pada waktu kita merasa tidak berdaya, pada waktu kita merasa tidak memiliki iman untuk menerima mujizat, Tuhan begitu baik sehingga iman untuk menerima mujizat pun dapat kita minta dari Tuhan. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Tuhan Yesus berkata, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Allah mengasihi manusia. Allah ingin manusia bersukacita, supaya manusia dapat bersukacita. Maka Tuhan Yesus menyuruh manusia untuk meminta kepadanya. Tuhan Yesus berjanji akan mengabulkan permintaan kita. Mari kita minta iman dan apa saja yang kita perlukan kepada Tuhan Yesus. Dia pasti akan mengabulkan permohonan kita. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Bagaimana kita dapat memiliki iman untuk menerima mujizat? Yang keempat, dengan tertib membaca Alkitab setiap hari. Perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun itu beriman karena dia mendengar berita tentang Kristus. Kita baca dalam firman Allah, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun ini sudah mendengar berita-berita tentang Tuhan Yesus. Dan berita-berita yang didengarnya ini membangkitkan iman di dalam hatinya. Sehingga ia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Maka seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Firman Allah berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Sementara kita tertib membaca Alkitab setiap hari, firman Allah yang kita baca akan membangkitkan iman untuk menerima mujizat di dalam hati kita. Banyak baca Alkitab, banyak iman. Sedikit baca Alkitab, sedikit iman. Tidak baca Alkitab, tidak ada iman. Bagaimana kita dapat memiliki iman untuk menerima mujizat? Yang kelima, dengan membiasakan mengucapkan kata-kata yang membangkitkan iman. Walau kata-kata tidak selalu mencerminkan iman seseorang, tetapi kita diperintahkan untuk mengucapkan kata-kata yang membangkitkan iman dan membuat orang yang mendengarnya menerima kasih karunia. Firman Allah berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Sementara kita mendisiplin diri kita untuk mengucapkan kata-kata yang sesuai dengan firman Allah. Kata-kata yang membuat orang yang mendengarnya
beroleh kasih karunia, maka iman akan bangkit di dalam hati kita. Bagaimana kita dapat memiliki iman untuk menerima mujizat? Yang keenam, lakukan usaha terbaik untuk meninggalkan kehidupan yang berdosa. Ketaatan kita mungkin tidak sempurna, tetapi ketulusan hati kita untuk mematuhi perintah Tuhan tidak boleh diragukan. Firman Allah berkata, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu." Apabila Tuhan mengampuni dosa, Dia juga menyembuhkan dari sakit penyakit. Apabila Tuhan mengampuni dosa, Dia juga melepaskan kita dari penderitaan yang ditimbulkan oleh dosa. Kesembuhan yang kita terima, kelepasan dari penderitaan yang ditimbulkan oleh dosa, pada umumnya adalah manifestasi dari pengampunan Allah. Di belakang saya ada foto Pendeta Smith Wigglesworth. Pendeta Smith Wigglesworth adalah seorang penginjil yang dipakai oleh Tuhan dalam karunia kesembuhan ilahi. Seorang anak muda minta didoakan oleh Pendeta Smith. Pendeta Smith bertanya, "Apa yang kau inginkan?" Anak muda ini balik bertanya, "Tidakkah engkau mencium baunya?" Anak muda ini jatuh ke dalam dosa dan bisul muncul di seluruh tubuhnya. Dia berkata bahwa 2 rumah sakit sudah menolak untuk mengobatinya dan dia sangat tertekan. Pendeta Smith bertanya, "Apakah kamu percaya kepada Tuhan Yesus?" Anak muda ini tidak bisa menjawab. Walaupun demikian, Pendeta Smith tetap mendoakan anak muda ini. Tiba-tiba anak muda ini menjerit, "Aku sembuh, aku sembuh. Ada arus hangat di seluruh tubuhku." Pendeta Smith bertanya, "Siapa yang menyembuhkan engkau?" Anak muda itu menjawab, "Doamu." Pendeta Smith bilang, "Bukan, Tuhan Yesus yang menyembuhkan kamu." Anak muda ini segera berseru, "Oh Yesus, selamatkan aku." Dan itulah yang terjadi. Firman Allah berkata, "Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Anak muda ini pergi dalam keadaan sembuh, lahir dan batin. Tuhan penuh dengan belas kasihan. Apakah ada yang menderita? Berserulah kepada Tuhan. Roh Kudus dan firman Allah akan menunjukkan semua dosa yang tersembunyi. Apabila dosa-dosa ini diakui dan dimintakan pengampunan Allah di dalam nama Tuhan Yesus, maka akan terjadi banyak kesembuhan dan mujizat yang lain. Mari kita ringkaskan apa yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, semua orang bisa menerima mujizat. Yang kedua, langkah-langkah untuk menerima iman, untuk menerima mujizat adalah: pertama, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, percayalah bahwa Tuhan Yesus berkuasa untuk mengadakan mujizat yang kita perlukan. Yang ketiga, iman untuk menerima mujizat dapat dan perlu diminta dari Tuhan dengan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang keempat, iman untuk menerima mujizat timbul sementara kita membaca Alkitab setiap hari. Banyak baca Alkitab, banyak iman untuk menerima mujizat. Sedikit baca Alkitab, sedikit iman untuk menerima mujizat. Tidak baca Alkitab, tidak ada iman untuk menerima mujizat. Mari yang kelima, tertibkan diri kita untuk hanya mengucapkan kata-kata yang membangkitkan iman dan membuat orang yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Yang keenam, lakukan usaha terbaik untuk meninggalkan kehidupan yang berdosa. Ketaatan kita mungkin tidak sempurna, tetapi ketulusan hati kita untuk mematuhi perintah Tuhan tidak boleh diragukan.
bila ini menjadi keputusan Anda akan melakukan usaha yang terbaik untuk memupuk iman, untuk menerima mujizat dari Tuhan. Angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Bagi Allah Yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga, bagi anak domba, bagi anak domba, Yesus Kristus Tuhan, Engkaulah yang disembah. kami datang Tuhan, Mari datang kepadanya, sujud menyembah-Mu, sujud di hadapan tangannya. kami puji Engkau Tuhan, Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa. Engkaulah yang disembah. Bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga, bagi anak domba, Yesus Kristus Tuhan, Engkaulah yang disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tangannya. mari kita puji Dia, Mari puji Dia, Raja Maha
kekal selama-lamanya Tuhan. Allah yang sudah mengalahkan maut. Terima kasih Tuhan. Allah yang hidup Tuhan. Allah yang berkuasa. Singkatan ajaib Tuhan, ajaib Ajaib Tuhan, memuji kebesaran Tuhan. hamba memuji kebesaran-Mu. Kami mau katakan Allah yang ajaib. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi dengan sungguh katakan hamba memuji. Hamba memuji Ajaib nama Yesus, ajaib ajaib kami sembah Tuhan. ajaib Hamba memuji kebesaran Tuhan. hamba memuji kebesaran-Mu. Ajaib nama-Mu Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi Hamba memuji kebesaran-Mu. Allah yang ajaib Tuhan, Allah yang sudah mengalahkan maut, Allah yang sudah mengalahkan segala sakit penyakit kami Tuhan, Allah yang sudah mengalahkan segala persoalan dan kekhawatiran kami ya Bapa. Kami sembah Raja. Hamba memuji, Hamba memuji kebesaran-Mu. ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Mari kita sembah Dia. Singkatan Allah yang ajaib Tuhan. Allah yang ajaib berkuasa kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara selain melalui cara-cara yang lain, selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup,
Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Kirialamo kakarababafadako kakarababakushai. Langkah pertama untuk menerima iman yang membuat kita menerima mujizat dari Tuhan adalah dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bila ini menjadi keputusan Anda, mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Mari kita ucapkan kata-kata doa ini sebagai pengakuan iman kita. Saya mohon setiap orang untuk ikut mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus, saya mengaku, saya orang berdosa, saya perlu pengampunanmu, saya percaya, Yesus adalah Tuhan, yang menjadi manusia, saya percaya, Yesus mati di kayu salib, untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya, Tuhan Yesus bangkit, dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya Juru Selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya percaya dosa saya sekarang sudah diampuni dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Mari kita lanjutkan doa kita. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau berkuasa untuk mengadakan mujizat yang kami perlukan. Beri kami iman Tuhan untuk menerima mujizat. Kami minta ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan untuk tertib membaca Alkitab setiap hari. Sementara kami tertib membaca Alkitab setiap hari, kami mohon agar iman untuk menerima mujizat timbul di dalam hati kami. Tolong kami Tuhan untuk hanya mengucapkan kata-kata yang membangkitkan iman dan yang membuat orang yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Tolong kami Tuhan untuk melakukan usaha terbaik untuk meninggalkan kehidupan yang berdosa. Ketaatan kami mungkin tidak sempurna, tetapi ketulusan hati kami untuk mematuhi perintah Tuhan tidak boleh diragukan. Kami minta semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekarang kita akan masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa dan sesudah doa, Bapak dan Ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak boleh duduk kembali dan menyiapkan cawan dan roti yang telah dibagikan. Dan nanti kita akan makan perjamuan Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, sekali lagi kami berterima kasih untuk kematian Yesus di kayu salib yang telah menghasilkan pengampunan dosa bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau bangkit dari antara orang mati untuk memberikan hidup yang berkelimpahan bagi kami yang percaya dan mempercayakan hidup kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak. Kami persilakan untuk menyiapkan cawan dan roti yang telah dibagikan sambil kita menyanyikan lagu ini.
Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang ampuniku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang berikanku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Kuasa-Mu memulihkan, kuasa-Mu memulihkan. Percaya Kau berfirman, kuasa-Mu yang pulihkan. Tidurmu menyembuhkan, tidurmu menyembuhkan. Percaya Kau berfirman, tidurmu yang sembuhkan. Kasih-Mu memulihkan, Kasih-Mu memulihkan. Percaya Kau berfirman, kasih-Mu yang pulihkan. Yesus telah mati bagiku. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang ampuniku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang berikanku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Kuasa-Mu memulihkan, kuasa-Mu memulihkan. Percaya Kau berfirman, kuasa-Mu yang pulihkan. Tidurmu menyembuhkan, tidurmu menyembuhkan. Percaya Kau berfirman,
Apakah ada di antara kita ingin mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan tetapi belum mendapat cawan dan atau roti? Mari kita teliti sebentar. Bila semua orang sudah mendapatkan cawan dan roti, mari kita bangkit berdiri. Mari kita masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Mari kita mengangkat roti terlebih dahulu. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku, mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus." Mari kita mengangkat cawan. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus." Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Roh Kudus untuk kasih-Mu kepada kami. Ketiga yang esa. Terima kasih Tuhan. Silakan cawan dikumpulkan kembali. Silakan duduk bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Dan Kaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku
menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibku ku hidup. Karena salibku ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Bila ada yang ingin didoakan lebih lanjut, mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa buat anggota keluarga kami yang perlu bertobat. Kiranya Roh Kudus menginsafkan mereka akan dosa. Kiranya Roh Kudus menginsafkan mereka akan kebenaran. Kiranya Roh Kudus menginsafkan mereka akan penghakiman. Mari Tuhan, nyatakan diri-Mu kepada mereka. Bungkus mereka dengan kasih-Mu Tuhan. Biar mereka tahu begitu besar kasih Tuhan kepada mereka. Dan biarlah ya Tuhan kasih-Mu mengubahkan hati mereka. Biarlah kasih-Mu Tuhan membangkitkan keinginan di dalam hati mereka untuk bertobat, untuk datang kepadamu dan menerima kasih-Mu yang sudah Kau nyatakan kepada mereka dalam hal Kristus telah mati bagi mereka sementara mereka masih berdosa. Kami berdoa Tuhan agar Engkau memulihkan rumah tangga anak-anak-Mu. Segala pekerjaan iblis yang ingin merusak rumah tangga anak-anak Tuhan, kami minta dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan terjadi pemulihan di dalam rumah tangga anak-anak-Mu. Kami berdoa Tuhan agar rumah tangga anak-anak-Mu dipenuhi dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kami berdoa Bapa buat anak-anak yang sedang sekolah atau sedang kuliah. Tuhan tolong mereka untuk menyelesaikan sekolah, menyelesaikan kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Bagi yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Tuhan kiranya membuka pintu-pintu pertolongan yang diperlukan. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi anak-anak-Mu yang ingin melanjutkan pendidikan. Kami berdoa ya Bapa, agar anak cucu kami dijauhkan dari pergaulan yang buruk yang merusak kebiasaan yang baik. Kami mohon agar kepada orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak cucu mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal, Tuhan karuniakan tempat tinggal yang layak dengan harga yang terjangkau. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang sudah Tuhan sediakan. Yang merindukan keturunan, Tuhan berikan anak-anak. Kami mohon Tuhan agar setiap tubuh yang sakit menerima mujizat kesembuhan-Mu sekarang juga di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tengking Kau semua roh sakit, penyakit, dan kelemahan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tengking Kau roh maut dan kerajaan maut di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tidak akan mati tetapi hidup dan akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit COVID, Tuhan Engkau sembuhkan mereka daripada penyakit COVID.
di dalam nama Tuhan Yesus. Adakanlah ya Bapa mujizat keuangan untuk menjawab segala keperluan anak-anak-Mu yang butuh pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan, yang butuh usaha, Tuhan beri usaha, yang ada masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan tolong selesaikan sampai tuntas. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen dan sebagainya, kiranya Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya, kiranya Tuhan bertindak dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menolak dan mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh putus asa, roh ingin bunuh diri, roh kemarahan, roh pemberontakan, roh pertikaian, fitnah, dendam, sakit hati, roh kebencian, roh tidak mau mengampuni. Aku tengking dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menolak dan mengusir semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku tengking dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya amin. Shalom Bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah hari ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Apabila Bapak atau Ibu ada keperluan, membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2023 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah hari ini, mari kita bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai pengakuan iman kita. Kepada Allah aku berharap, di darat atau di
setiap saat. Waktu benar Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, hingga raya jauh di laut menerus. Ku tak gentar, tiada ingat Bapa surgawi memeliharaku. Bunga ipar yang dipeliharanya, burung di langit pun dibimbingnya. Barang tentu termasukku, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap akan Tuhanku, hingga raya jauh di laut menerus. Ku tak gentar, tiada ingat Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap akan Tuhanku, hingga raya jauh di laut menerus. Ku tak gentar, tiada ingat Bapa surgawi memeliharaku. Ku tak gentar, tiada ingat Bapa surgawi memeliharaku. Mari kita semua mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya, amin. Aku percaya ada mujizat. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi call center GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi call center GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Aku percaya ada mujizat. Kami percaya Tuhan, sebab hanya Kau yang kami andalkan Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya.
yang mujizat.